Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga sahabat sehat selalu, murah rezeki. Ini adalah konten yang menceritakan seorang perjalanan pelaut. Dari mulai berangkat dari rumah, dia pergi naik busway, terus dia berkumpul dengan teman-temannya, mau menuju ke bandara. Dia mau on board ke atas kapal, dan posisi kapalnya sedang di Cina. Dia mau perjalanan ke airport di Bandara Soekarno-Hatta. Di sini teman-teman ada 14 kru, termasuk kapten dan terakhir sampai ke koki juru masak. Kawan-kawan semua asli dari Indonesia. Mereka belayar di kapal Cina. Ada 4 suku di sini. Ada orang Sulawesi, ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Sunda. Jadi ku coba melafadzkan logat-logat mereka. Terakhir ada si Ucok, itu orang Medan. Sebelum kau tonton ini video tentang perjalanan pelaut sampai on board, jangan lupa kau subscribe dulu channelnya, biar nanti konten-konten yang baru kau bisa menonton. Kalau channelnya berkembang, nanti akan masuk iklan seperti KDM, Willy Salim. Channel-channelnya berkembang, nanti uangnya dijadikan bermanfaat kan, bikin jalan di kampungnya, bantu orang lain. Dari main aja, betul sekali. Kalau sampean subscribe saja kan dah rugi. Cuma pencet tombolnya saja, subscribe, baru like, baru komen aja. Bakare bami. Iya kok dong. Subscribe dulu lah. Itu channelnya si Eman Surat Menemin itu. Susah kali aku ikut logat orang Sulawesi ini. Pokoknya abakare saja lah. Aja mengkonon. Yang suun wes di subscribe channel nyonge. Lah kalau di subscribe channelnya orang-orang berkembang, menang baik lah, videonya wes ono 1000 lah, tapi urung-urung masuk iklan priben ta. Ya wes, itulah sahabat, logat-logat dari teman-teman saya. Kalau logat saya aslinya kieu, lamun lain teteh awewena, kela anan kudu kawin harita. Karena teteh, karena neng, teh mangkat ke Cina. Milaran acis ker nafkahkan keluarga. Semoga keluarga nu ditinggalkan di Kuningan di ditu sarehatnya, murang kalihna barager parinter. Amin. Ada ini sahabat, ada audio bagus dari Pak Nas tentang keajaiban. Semoga kita semua bisa ajaib, bisa lebih sejahtera, walaupun kita jauh berkelana ke luar negeri sana. Kita mengenang keluarga, tapi hidup kita akan lebih bermanfaat. Semoga audio Pak Nas ini bermanfaat, karena audionya tidak mengenal suatu golongan ataupun agama yang lain. Selalu hidupnya membahagiakan dan memuliakan orang lain. Maka kita akan ajaib. Mari kita dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, sahabat Magnet Rezeki? Semoga Anda selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semoga materi Magnet Rezeki bisa merubah kehidupan Anda menjadi manusia yang jauh lebih baik dan rezeki Anda mengalir seperti air bah. Bapak Ibu,
Kali ini saya ingin menyampaikan tentang materi Law of Projection. Sebenarnya materi ini sudah saya sampaikan dalam beberapa tulisan ya, dan juga tersebar dalam beberapa audio, tapi nampaknya perlu saya fokuskan pada satu audio tersendiri agar Anda memahami konsep dasar dari magnet rezeki ya. Karena konsep dasar dari magnet rezeki ini adalah Law of Projection ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita bahas. Bayangkan sebuah proyektor ya. Jadi sekarang ini kan mudah ya menemukan proyektor di setiap kelas kita. Sekarang ini ada proyektor. Proyektor ini dia memproyeksikan sebuah energi cahaya yang diproyeksikan terus-menerus sehingga akhirnya muncul di layar. Di layar yang muncul gambar A misalnya, begitu ya. Muncul gambar A. Kenapa muncul dari gambar A? Ya, proyektor itu tidak berdiri sendiri, layar itu tidak berdiri sendiri, tapi ada laptop, Bapak Ibu. Laptopnya ini ya yang merupakan sumber dari terciptanya gambar yang ada di layar. Nah, laptop ini juga menggambarkan huruf A misalnya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, inilah hubungan antara proyektor, laptop, dan layar. Ya, jadi ada laptop yang menciptakan sebuah realita atau sebuah gambar, lalu kemudian proyektor memproyeksikan ya dengan cahaya, lalu kemudian akhirnya menjadi di layar tercipta sebuah gambar yang persis sama dengan apa yang ada di laptop ya. Nah, ketika misalnya gambarnya dirubah ya apa yang ada di laptop, misalnya di tekan spasi gitu ya. Kalau dalam PowerPoint kan tinggal dipencet spasi maka berubah. Nah, berubah menjadi gambar B misalnya gitu ya. Di laptop gambarnya B. Maka sepersekian detik ya muncul juga di layar gambar yang sama, yaitu gambar B. Nah, ini namanya Law of Projection. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita terjadi juga hal yang demikian. Law of Projection itu berlaku di dalam diri kita. Ini yang menjadi rahasia sehingga akhirnya banyak orang tidak memahami ini, sehingga akhirnya hidupnya tidak mudah untuk dikendalikan. Ya, oke, kita lihat bahwa proyektor kita bawa kemana-mana Bapak Ibu. Ya, nggak perlu dicolok, dia selalu menyala Bapak Ibu. Ya, sadar nggak sadar, suka nggak suka, tidur berbaring dan seterusnya, dia tetap memproyeksikan. Proyektor itu namanya otak Bapak Ibu. Otak kita yang ada di atas itu adalah proyektor. Tapi dia tidak berdiri sendiri Bapak Ibu. Otak kita ini dikendalikan oleh yang namanya laptop. Laptop di dalam tubuh kita, di dalam diri kita itu namanya pikiran, perasaan, dan spiritual. Ya, ini satu paket Bapak Ibu. Ya, nanti saya akan jelaskan tentang hal ini. Tapi coba kita fokus pada pikiran dulu. Nah, laptopnya adalah pikiran kita, ya. Pikiran kita mengirimkan sinyal-sinyal ke otak kita memproyeksikan sehingga akhirnya menjadi layar kita. Nah, layar inilah yang namanya nasib kehidupan kita, ya. Jadi layar inilah nasib dari kehidupan kita, ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini. Ketika apa yang ada di dalam pikiran kita, maka itulah yang akan menjadi realita di dalam nasib kita. Ini sudah menjadi hukum Law of Projection. Hukum dari proyeksi. Laptop kita gambarnya A, maka layar juga A. Sama dengan hidup kita Bapak Ibu. Pikiran kita A, maka nasib kehidupan kita adalah A. Pikiran kita B, maka nasib kehidupan kita B. Ya, maka dengan memahami konsep Law of Projection ini, Anda bisa mengendalikan kehidupan Anda, Bapak Ibu. Andalah yang mengendalikan kehidupan Anda. Andalah yang mengendalikan bagaimana rasa kehidupan Anda. Andalah yang mengendalikan bagaimana nuansa kehidupan Anda.
Andalah yang mengendalikan nasib kehidupan Anda. Di dalam Al-Quran, hal ini disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasibnya di sini layar, Bapak Ibu. Sesungguhnya Allah tidak merubah layar nasib satu kaum, ya, atau kehidupan satu kaum, nasib satu kaum, ma biqaumin hatta, sehingga yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga dia merubah apa yang ada adalah bi anfusihim, jiwanya. Jiwa ini nggak kelihatan, Bapak Ibu. Nah, jiwa inilah pikiran, perasaan, dan spiritual. Nah, ketika laptopnya berubah, pikirannya berubah, jiwanya berubah, maka nasibnya berubah. Ini sudah menjadi hukum yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, ya. Nanti saya akan jelaskan perbedaan antara nasib dengan takdir, Bapak Ibu, ya. Nah, saya mau bicara tentang nasib dulu. Maka Bapak Ibu, ya, apa yang ada dalam pikiran kita itulah yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Ya, makanya jangan heran kalau seandainya saya katakan bahwa saya kok berani sekali gitu ya mengatakan bahwa Anda memahami materi magnet rezeki, maka hutang Anda lunas. Ya, kenapa kok begitu? Ya karena ya di dalam pikiran kita utang. Lalu kemudian dia diproyeksikan oleh otak kita, utang, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di dalam nasib kita terus-menerus berhutang. Itu yang terjadi, gitu ya. Itu yang terjadi. Siapa yang menciptakan dan mengkreasikan utang itu? Kita sendiri yang mengkreasikan itu. Sehingga akhirnya orang yang terus berpikiran utang seperti ini, yakin Bapak Ibu, hakul yakin, sampai meninggal dunia, dia utangnya nggak akan pernah lunas, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena diproyeksikan di dalam pikiran kita, diciptakan di dalam pikirannya, lalu diproyeksikan oleh otaknya, sehingga akhirnya menjadi nasibnya. Maka pikiran kita ini nggak bisa dilawan. Yang bisa kita lakukan adalah men-switch atau merubah, ya, merubah dari energi yang tidak positif menjadi energi yang positif, dari energi yang kesannya rendah, ya, menjadi energi yang tinggi. Ya, maka apa padanan kata dari utang? Utang ini rendah sekali, hina, tidak mampu, sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka switch, Bapak Ibu, apa yang ada dalam pikiran kita switch menjadi amanah, gitu ya. Anda tolong bisa dengarkan audio saya kembali, lunas hutang seketika, ya. Nah, Bapak Ibu, dengan men-switch ini, maka apa yang ada dalam pikiran Anda yang tadinya utang, Anda tekan spasinya menjadi amanah. Lalu kemudian pikiran Anda, otak Anda memproyeksikan amanah. Maka yang terjadi adalah di dalam layar nasib kita, itu yang terjadi adalah amanah yang bertubi-tubi datang pada diri Anda. Nah, mungkin sekarang ini adalah amanah berupa titipan uang orang 200 juta. Lalu kemudian setelah itu, karena Anda terus memproyeksikan amanah, maka yang datang pada kehidupan Anda adalah amanah berupa karyawan yang jujur, kemudian supplier yang baik hati, konsumen yang setia dan loyal, gitu ya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa menjadikan law of projection ini dalam semua lingkup kehidupan Anda. Misalnya bagi Anda yang tinggal di Jakarta misalnya, jalanannya macet gitu ya. Nah, macet itu Bapak Ibu adalah apa yang ada dalam realitas gitu ya. Nah, ini saya jelaskan tentang realitas. Realitas itu ada dua, Bapak Ibu. Satu, realitas sekunder, dan yang kedua adalah realitas primer. Realitas sekunder kita adalah apa yang ada dalam, apa yang Anda lihat ketika Anda membuka mata, itulah realitas sekunder. Itulah layarnya, Bapak Ibu. Ya, coba sekarang Anda tutup mata, ya, maka Anda fokus dengan yang namanya realitas primer. Realitas primer itu ya tidak terpengaruh dengan realitas sekunder. Realitas primernya Anda yang bisa kendalikan. Realitas sekundernya ya itu tercipta. Jadi kalau realitas primernya A, maka realitas sekundernya A. Seperti dalam hukum law of
projection. Seperti yang dalam hukum law of projection, ketika di laptop A, maka di nasib Anda adalah A. Di realitas primer Anda macet, maka realitas sekunder Anda macet. Sehingga akhirnya hidup Anda jadinya macet. Dan saat itu kita sedang berdoa, Bapak Ibu, ya Allah, macetkan hidupku, macetkan rezekiku, macetkan kebahagiaanku, macetkan keharmonisanku. Sehingga akhirnya yang terjadi, Bapak Ibu, betul-betul macet. Semuanya proyeknya macet. Semuanya proyeknya macet. Ya, proyeknya macet, rezekinya macet, semuanya macet. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya switch, Bapak Ibu, pencet ya spasinya, tombol spasinya dipencet dengan penuh. Ya, ketika realitas primer kita menyebut penuh, ya, maka sebenarnya kita lagi memproyeksikan, ya Allah, penuhkan hidupku, penuhkan rezekiku, penuhkan kebahagiaanku, penuhkan keharmonisanku, dan seterusnya. Sehingga yang terjadi di dalam realitas sekundernya terjadi adalah penuh, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya semua kehidupan Anda penuh dengan kebahagiaan. Ya, maka dengan konsep ini, ya, Anda bisa kendalikan seluruh kehidupan Anda. Apapun realitas sekundernya, apapun realita, ya katanya realita, tapi kalau saya menyebutnya itu realitas sekunder. Apapun realitanya, ya, apapun faktanya, Anda bisa merespon dengan tepat, Bapak Ibu. Ya, faktanya Anda punya hutang, faktanya Anda ya melewati jalanan yang macet, faktanya ya Anda mungkin akan didatangi oleh polisi, pengacara, orang yang menagih Anda, debt collector. Faktanya bisa jadi Anda adalah seorang istri yang suaminya penuh dengan kedengkian, kebencian, memukul Anda, KDRT, dan seterusnya. Faktanya bisa jadi anak Anda kena narkoba. Faktanya bisa jadi Anda dilahirkan dari seorang nauzubillah, perzinahan, begitu ya. Faktanya bisa jadi Anda melihat ada korupsi di Indonesia. Faktanya bisa jadi ada pembunuhan, pencurian, kemaksiatan, dan seterusnya. Faktanya bisa jadi macam-macam, Bapak Ibu. Faktanya bisa terjadi apapun, gitu ya. Faktanya bisa terjadi apapun dalam realitas sekunder Anda. Tetapi di dalam realitas primer Anda yang ada hanya boleh kebahagiaan, keharmonisan, kecintaan, ya, dan energi-energi yang positif. Kalaulah sudah ada realitas sekunder, ya, realitas primer yang demikian di dalam pikiran Anda, maka yang terjadi adalah hidup Anda sudah bahagia, Bapak Ibu. Somewhat gitu loh. Mungkin sekarang ini Anda akan didatangi oleh banyak orang untuk menagih hutang Anda, tapi kemudian Anda tarik nafas, Anda cool di dalam pikiran Anda bahwa Anda adalah orang yang baik hati, Anda adalah orang yang amanah, Anda adalah orang yang jujur, Anda adalah orang yang penuh cinta kasih, Anda adalah orang yang bahagia, Anda menyebarkan kebahagiaan buat orang lain. Maka orang yang nagih di depan Anda itu kan kebingungan, Bapak Ibu. Percaya saya, orang yang akan nagih gitu ya, debt collector itu kerasa energi apa yang ada di dalam realitas primer Anda. Ya, maka penting sekali menjaga realitas primer ini, ya. Penting sekali menjaga realitas primer. Otak kita selain memproyeksikan, dia juga menyerap. Dia menyerap 2 juta informasi per detik, ya. 2 juta informasi masuk per detik, lalu kemudian dia diproyeksikan. Itu kerja otak kita, Bapak Ibu. Nah, dia masuk, Bapak Ibu, masuk 2 juta informasi per detik. Sadar nggak sadar, suka nggak suka, mau nggak mau, ya, terpaksa nggak terpaksa, itu masuk 2 juta informasi per detik. Contoh, misalnya Anda atau siapalah begitu ya, suka dengan menonton film horor, ya. Dia suka menonton film horor, maka yang dia tonton terus gitu ya, setiap hari dia nonton film horor, maka masuk 2 juta informasi per detik di dalam pikirannya, ya. Akhirnya yang terjadi adalah semua dunia horor masuklah dalam realitas primernya dia. Ya, masuk di dalam realitas primernya dia bahwa hidup adalah penuh dengan horor. Dia percaya ada kuntilanak, ada sundel bolong, ada buto hijau, ada genderuwo, dan seterusnya. Dia percaya, believe dalam realita primernya dia.
Maka yang terjadi adalah ketika dia lewat jalanan gelap, Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah realita primer itu muncul menjadi realita sekunder yang memunculkan rasa takut, sehingga akhirnya dia takut. Aduh, ada kuntilanak nggak ya? Ada genderuwo nggak ya? Ada sundel bolong nggak ya? Padahal Bapak Ibu, mana itu semua? Nggak ada. That's not real, nggak nyata seperti materi jeruk nipis yang saya sampaikan. Makanya kenapa kok ya setan di setiap daerah itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Ya, itu yang tadi saya sebutkan, itu setan khasnya Indonesia, Bapak Ibu ya. Itu kan dia masuk ya film-film horor di dalam pikirannya. Tapi coba kalau ada ke Cina, ya, setannya lucu, Bapak Ibu, loncat-loncat gitu ya. Loncat-loncat kita gitu ya. Nggak masuk dalam realitas primer kita itu, loncat-loncat mengerikan. Tapi di orang-orang yang ada di dataran Cina gitu ya, melihat ada orang yang loncat-loncat lalu kemudian tangannya lurus ke depan, itu takut Bapak Ibu ya. Kemudian juga kalau kita ngelihat ada Dracula gitu ya Bapak Ibu ya, pakai tuxedo gitu ya, rapi gitu ya, penampilannya bagus gitu ya. Itu awal-awalnya kita juga nggak terlalu takut loh. Yang mana setannya? Setannya itu kalau di kita kan setan tuh kuntilanak gitu ya. Tapi kok di Barat setannya berbeda, Bapak Ibu. Setannya berbeda. Kenapa? Karena realita primer yang diciptakan itu berbeda, ketakutannya berbeda, skala ketakutannya berbeda. Maka ya orang-orang yang suka nonton film horor, realita sekundernya akhirnya juga demikian, yaitu nasibnya dia. Sama dengan orang yang suka nonton infotainment, Bapak Ibu. Ada artis yang suka kawin cerai yang ditonton, itu realita orang lain capture pakai framing media gitu kan. Framing media lalu kemudian masuk dalam pikiran kita, masuk dalam primary reality kita ya. Lalu kemudian akhirnya nasibnya kita, bawaannya ketika ada konflik sama suami, pengennya cerai aja. Kenapa? Karena ngerujuk ke infotainment yang episode 42 begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang perlu kita perhatikan adalah supply informasi yang masuk dalam diri kita, Bapak Ibu ya. Seperti misalnya kalau Anda nonton berita itu ada adagium ya yang menyebutkan bahwa bad news is a good news. Berita yang tidak baik itu pantas untuk diberitakan. Contoh, wali kota digigit anjing itu bukan berita, tapi wali kota menggigit anjing ini baru berita. Akhirnya itu yang di framing sama media, di capture sama media, lalu kemudian akhirnya setiap orang yang menonton televisi jadi aneh. Kenapa? Karena ya kejadian selevel wali kota menggigit anjing itulah yang ditonton terus menerus. Demikianlah sahabat, kisah tentang Pak Nas yang menceritakan tentang magnet rezeki. Bukunya bestseller sahabat. Audionya bisa didengar di Telegram, bisa di YouTube, di TikTok juga dia udah ada, di Facebook juga ada. Semoga dapat merubah kita, disiplin kata-kata, merubah cara pola pikir kita menjadi kita lebih baik. Semoga bermanfaat sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.